Ya, shalom. Selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya, yaitu tentang apa? Apakah Musa dan Rasul Paulus berbicara tokoh yang sama tentang Mesias? Kita akan bahas ini. Kita akan cari tahu apa jawabannya menurut Alkitab. Saya ulang, apakah Musa dan Rasul Paulus berbicara tentang Mesias yang sama? Atau mereka punya kesamaan, atau siapa yang mereka tulis? Kita akan bahas ini. Saya mengundang untuk kita baca untuk dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Saya bacakan Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-45 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Yohanes sudah mengatakan bahwa orang Israel menaruh pengharapan, percaya mereka kepada Musa. Bahkan yang dinubuatkan siapa nabi yang akan datang itu, atau siapakah penolong itu. Dan dia mengatakan, saya ulang kembali, dia mengatakan bahwa jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ia percaya juga kepadaku. Kunya itu siapa di situ? Kunya itu adalah Yesus. Berarti Musa mengenal Yesus? Ya, dia sangat mengenal Yesus. Dan dia menulis tentang Yesus. Nah, kita akan lihat lagi ayatnya. Apakah Musa mengenal Yesus lebih dalam lagi? Penulis Ibrani dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-23, 24 sampai dengan 25, 26 saya akan bacakan. Penulis Ibrani berkata demikian. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Karena Musa setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya, dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Dan karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dan ini perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Nah, apa yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani ini? Bahwa Musa ya dikatakan lebih suka berjalan bersama dengan bangsa umat pilihan Tuhan Israel. Bahkan dia mau menderita sengsara dengan umat Allah. Dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara waktu untuk menikmati kesenangan dari dosa. Dan ini yang dipertegas oleh penulis Ibrani. Ia berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Musa tahu ketika ia berjalan bersama umat pilihan Tuhan, ia tahu bahwa ia mengenal Kristus, makanya ia mau menganggap itu sebagai penghinaan. Dia tinggalkan semua harta kekayaan Mesir, dan karena Kristus ia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau melihat itu Musa dalam perjanjian lama. Nah, kita akan baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apakah Paulus juga memiliki pandangan yang lain atau punya pandangan yang sama dengan Musa? Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai 23. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kita tahu bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Rasul Lukas. Demikian firman Tuhan. Namun dengan pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dan tidak bukan, ya, dikatakan apa yang diberitakan itu, yaitu yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para
para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama akan bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kita tahu bahwa perkataan Paulus ini adalah perkataan ketika ia memberi pembelaan di hadapan Raja Agripa. Dia berkata, Paulus berkata, seulang sekali lagi, perhatikan ini. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan oleh Musa. Berarti Paulus juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Tentang siapa? Tentang Mesias, penyelamat itu. Dan dikatakan 23, bahwa Mesias itu harus menderita. Dan dikatakan bahwa dia menderita, bangkit dari antara orang mati. Artinya setelah dia menderita, dia mati, lalu dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan memberikan terang kepada bangsa ini dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi Musa dan Paulus berbicara tokoh yang sama, yaitu tentang Mesias yang akan datang itu, yang akan menyelamatkan umat Israel kepada terang Kristus. Lalu kalau kita mau melihat kembali, sebenarnya yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu siapa? Yaitu anak perjanjian, Ishak. Tetapi, saya ulang, tetapi Paulus menyampaikan secara eksplisit siapa yang dijanjikan itu. Dan sejalankan dengan Musa. Saya bacakan dalam Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Adapun segala janji yang diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Paulus secara eksplisit dia berkata bahwa keturunan yang dijanjikan itu lewat Abraham itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mendapatkan hal yang menarik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Musa dan Paulus berbicara orang yang sama, yaitu Mesias, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan yang akan menyelamatkan bukan hanya orang Israel, tetapi bangsa-bangsa. Dan mereka sepakat bahwa hanya Mesiaslah Sang Kristus yang akan menyelamatkan umat berdosa dari kematian kekal. Dan kita dapat kesimpulan dengan jelas sekali pada siang hari ini bahwa mereka menulis tokoh yang sama, yaitu Mesias, Yesus Kristus yang akan menderita, mati, bangkit, dan akan menyelamatkan umat manusia. Kiranya firman Tuhan yang menarik ini, pengajaran ini akan memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Semakin maju, iman kita semakin mantap di hadapan Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria, Shalom.